Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Homsaurija dari kelas B. Di video kali ini saya akan menyelesaikan ujian akhir materi manajemen. Pertanyaan nomor 1, bagaimana pengertian dari manajemen dan mengapa manajemen perlu dipelajari? Manajemen adalah sebuah proses untuk mengatur sesuatu yang dilakukan oleh sekelompok orang atau organisasi untuk mencapai tujuan organisasi tersebut dengan cara bekerja sama memanfaatkan sumber daya yang dimiliki. Mengapa manajemen perlu dipelajari? Ilmu manajemen itu sangat penting untuk dipelajari karena dapat mengatur dan mengarahkan sebuah organisasi untuk mencapai tujuan dan meraih keberhasilan perusahaan. Nomor 2, manajemen pada dasarnya memiliki fungsi atau function atau alat atau tool manajemen. Tuliskan dan jelaskan menurut pendapat saudara dan bagaimana penerapan pada perusahaan kecil dan perusahaan besar. Fungsi manajemen pada perusahaan kecil dan perusahaan besar ada planning atau perencanaan. Setiap perusahaan kecil ataupun besar sangat membutuhkan perencanaan dalam setiap kegiatan yang dilakukannya agar kegiatan tersebut menjadi semakin efektif dan efisien. Organizing atau pengorganisasian. Setiap perusahaan juga terdapat organisasi yang dikelompokkannya aktivitas kerja melalui struktur. Contoh organisasi perusahaan kecil terdiri dari direktur, manajer keuangan, manajer personalia, manajer usaha, dan staf atau karyawan. Contoh organisasi perusahaan besar terdiri dari direksi, direktur utama, direktur keuangan, direktur personalia, dan manajer. Pergerakan atau actuating, perencanaan dan pengorganisasian yang kurang baik jika tidak diikuti dengan pelaksanaan kerja. Dari perusahaan kecil maupun perusahaan besar, seluruh tanggung jawab yang diberikan oleh pimpinan atau atasan sebaiknya dikerjakan dengan baik. Pengawasan atau controlling. Agar pekerjaan berjalan dengan baik sesuai dengan visi, misi dibutuhkan pengontrolan. Agar memastikan seluruh rangkaian kegiatan yang telah direncanakan, diorganisasikan dan diimplementasikan dan berjalan sesuai dengan target yang diharapkan sekalipun berbagai perubahan terjadi dalam lingkungan dunia bisnis yang dihadapi. Alat manajemen pada perusahaan kecil dan besar. Market. Pendekatan pokok yang akan digunakan oleh unit bisnis dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan lebih dulu. Di dalamnya tercantum keputusan-keputusan pokok mengenai target pasar, penempatan produk di pasar, bauran pemasaran, dan tingkat biaya pemasaran yang diperlukan. Money. Dalam perusahaan kecil maupun perusahaan besar membutuhkan biaya dalam menjalankan aktivitasnya, baik untuk perawatan alat-alat, pembelian, pembayaran gaji, tenaga kerja, pembelian bahan baku, atau material, dan lain-lain. Metode untuk meningkatkan penggunaan semua sumber daya dan faktor-faktor produksi, perlu adanya peranan dari metode-metode tersebut yang ditetapkan sebagai standar operasional yang baku atau SOP sehingga semua pekerjaan dapat berjalan lebih efisien dan efektif. Machine. Diperlukan mesin yang dapat digunakan untuk proses pengelolaan bahan mentah menjadi barang jadi. Butuhkan mesin dan peralatan kerja lainnya untuk memudahkan pekerjaan yang sulit menjadi lebih mudah atau efisien dan lebih cepat sehingga dapat meningkatkan hasil dan keuntungan. Faktor yang paling penting dalam perusahaan. Jika manusia tidak dilibatkan dalam hal ini, maka perencanaan,
dan proses kerja pada perusahaan, baik itu perusahaan kecil maupun perusahaan besar, tidak akan pernah terjadi. Material. Setiap perusahaan kecil maupun perusahaan besar juga membutuhkan bahan baku dalam memproduksi suatu barang, baik berupa barang jadi ataupun bahan setengah jadi. Information. Dalam perusahaan kecil ataupun perusahaan besar harus memiliki sistem informasi yang baik agar segala operasional usaha kita dapat berjalan dengan lancar, terdokumentasi dengan baik dan mudah dianalisis datanya. Nomor 3, seorang leader pada praktiknya masih tergantung pada tingkat mana leader itu berada, apakah pada tingkat top management, middle management, lower management. Bagaimana pendapat saudara apabila pernyataan tersebut dihubungkan dengan kemampuan memimpin dan kemampuan teknis? Menurut saya, jika dihubungkan dengan kemampuan memimpin dan kemampuan teknis, pada tingkat manajemen itu berbeda-beda. Top manajemen yang tingkat manajemennya paling atas yang hanya bekerja pada tatanan konseptual dan pemikiran atau hanya kemampuan komunikasi. Middle management yang berada di tengah-tengah dari manajemen pada perusahaan. Manajemen tingkat tengah ini bertanggung jawab dalam pelaksanaan tugas yang diberikan oleh manajemen puncak dan bekerja mengendalikan kemampuan manajerial dan hal teknis. Lower management yang paling rendah yang hanya mengawasi karyawan. Semakin tinggi tingkatannya, semakin tinggi juga kepemimpinannya. Nomor 4, bagaimana proses penyusunan rencana yang efektif dan efisien? Jelaskan secara singkat dan berikan contohnya. 1. Menetapkan target atau tujuan. Rencanaan dimulai dengan keputusan-keputusan tentang keinginan atau kebutuhan organisasi atau kelompok kerja. 2. Merumuskan keadaan saat ini, pemahaman akan posisi atau keadaan organisasi sekarang ini daripada tujuan yang hendak dicapai atau sumber daya. 3. Mengidentifikasi segala kemudahan dan hambatan, segala kekuatan dan kelemahan serta kemudahan dan hambatan perlu diidentifikasikan untuk mengukur kemampuan organisasi dalam mencapai tujuan. 4. Mengembangkan rencana atau serangkaian kegiatan untuk mencapai tujuan. Tahapan terakhir dalam proses perencanaan meliputi pengembangan berbagai alternatif kegiatan untuk mencapai tujuan. Contohnya yaitu rencana pembuatan usaha perdagangan. Nomor 5, manajemen strategik tidak terlepas dari visi dan misi, serta penilaian dari analisis SWOT. Bagaimana pengertian secara singkat dari ketiga hal tersebut dan berikan contohnya aplikasi pada daerah masing-masing. Visi merupakan rangkaian kalimat yang menyatakan cita-cita atau impian sebuah organisasi atau perusahaan yang ingin dicapai di masa depan. Misi adalah tahapan-tahapan yang harus dilalui untuk mencapai visi tersebut. Selain itu, misi juga merupakan deskripsi atau tujuan mengapa perusahaan, organisasi, atau instansi tersebut berada di tengah-tengah masyarakat. Analisis SWOT adalah metode analisis perencanaan strategis yang digunakan untuk memonitor dan mengevaluasi lingkungan perusahaan, baik lingkungan eksternal dan internal untuk suatu tujuan bisnis tertentu. Contohnya adalah visi, misi, dan analisis SWOT dari Maret. Visi menjadi aset nasional dalam bentuk jaringan retail waralaba yang unggul dalam persaingan global. Misi memberi loyalitas kepada pelanggan customer. Analisis SWOT. SWOT adalah singkatan dari strength, weakness, opportunities, dan threat. Analisis SWOT merupakan suatu teknik perencanaan strategi yang bermanfaat untuk mengevaluasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Nomor 6, setiap organisasi pasti memiliki sasaran atau goals yang ingin dicapai. Bagaimana organisasi dalam membuat rencana sasaran agar dapat dicapai dengan baik?
Saat sudah memiliki target ataupun rencana, perlu menetapkan target yang spesifik. Buat target secara detail, jelas, dan dapat dipaparkan dengan baik. Goals atau tujuan harus bisa diukur untuk memperlihatkan progres ke tujuan yang akan dicapai. Nomor 7, bagaimana pendapat saudara tentang menangani masalah dalam organisasi, baik untuk masalah yang berjangka pendek dan masalah jangka panjang? Berikan contoh. Kita harus mendefinisikan masalah tersebut, mengembangkan alternatif solusi seperti curhat mengenai pendapat, evaluasi atau pilih solusi yang ada, pengembalian keputusan melalui konsensus, dan mengambil tindakan. Nomor 8, pada tahap pertumbuhan organisasi memiliki 5 tahapan. Tuliskan dan jelaskan cara singkat serta beri contoh aplikasinya. Kreativitas adalah kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru, baik yang benar-benar merupakan hal baru atau suatu ide yang baru diperoleh dengan cara menghubungkan beberapa hal yang sudah ada dan menjadikannya suatu hal baru. Contohnya yaitu mengubah barang bekas yang sudah tidak dipakai menjadi sesuatu yang bisa dipakai. Pengarahan adalah keinginan untuk membuat orang lain mengikuti keinginannya dengan menggunakan kekuatan pribadi atau kekuasaan jabatan secara efektif pada tempatnya demi kepentingan jangka panjang. Contohnya yaitu memberikan bantuan kepada pegawai ketika pegawai tersebut mengalami kesulitan dalam pekerjaannya. Pendelegasian ialah proses terorganisir dalam kerangka hidup organisasi atau keorganisasian untuk secara langsung melibatkan sebanyak mungkin orang dan pribadi dalam pembuatan keputusan, pengarahan, dan pengerjaan kerja yang berkaitan dengan pemastian tugas. Contohnya yaitu pemberian kewenangan dari kepala daerah kepada kepala dinas atau camat dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat. Koordinasi ialah proses pengaturan, memadukan atau mengintegrasikan kepentingan bersama untuk mencapai tujuan bersama secara efektif dan efisien. Contohnya yaitu koordinasi di lingkungan kerja. Kerjasama merupakan suatu usaha bersama antar orang, perorangan, atau kelompok untuk mencapai tujuan tertentu. Contohnya yaitu kerja bakti, gotong royong, dan lain-lain. Nomor 9, salah satu kesuksesan seorang manajer didapat dari komunikasi. Apa kunci sukses seorang manajer secara interpersonal? Berikan penjelasannya secara singkat. Memahami pentingnya kemampuan interpersonal dalam kehidupan merupakan kunci kesuksesan tiap individu dalam kehidupan sosial dan pekerjaan. Orang cenderung tertarik dengan individu yang memiliki interpersonal skill yang baik. Nomor 10, apa pengertian dari controlling dan bagaimana langkah dari controlling dengan penjelasan yang singkat? Controlling yaitu proses pengaturan berbagai faktor dalam suatu perusahaan agar sesuai dengan ketetapan dalam rencana. Langkah dari controlling yaitu 1. Menetapkan standar, 2. Mengukir kinerja, 3. Membandingkan kinerja aktual dengan standar yang ditentukan, mengambil tindakan koreksi atau perbaikan. Terima kasih telah menonton video ini. Maaf apabila ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum